Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthizen RSUD Ciawi, apa kabarnya hari ini? Bersama saya Hasna Fauziah di acara Talk Sehat, dan saya di sini bertindak sebagai moderator, dan kita juga sudah kedatangan narasumber kita nih hari ini, yaitu Kak Ria. Kak Ria ini adalah seorang terapis gigi dan mulut di RSUD Ciawi. Apa kabarnya Kak Ria? Alhamdulillah baik. Halo Healthizen semua. Alhamdulillah ya Kak Ria dalam keadaan sehat, dan kita semua juga mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Dalam memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Sedunia, di sini kita akan membahas sedikit ya Kak Ria ya, membahas sedikit dan sharing-sharing sedikit tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut di bulan Ramadan selama bulan puasa. Seperti itu ya Kak Ria ya. Dan kita juga ingin menanyakan bagaimana sih cara mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut yang sering terjadi di poli ya, terutama banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di poli seperti. Untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang sedikit dan sharing-sharing ya Kak ya, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dan cara mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut. Ya, kami persilahkan kepada Kak Ria sebagai narasumber kita hari ini untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kak Hasna untuk waktunya. Baik teman-teman semua, Healthizen, Talk Sehat RSUD Ciawi semua. Hari ini kita akan sharing-sharing ataupun kita akan berbincang-bincang sedikit tentang menjaga kesehatan rongga mulut selama berpuasa. Karena sebentar lagi kita kan akan memasuki bulan Ramadan ya. Kita akan berpuasa selama 30 hari. Saat berpuasa itu kita akan mungkin menghadapi sedikit ataupun banyak masalah-masalah tentang rongga mulut, terutama tentang gigi dan mulut. Biasanya dalam berpuasa kita kan siang hari itu kurang minum, kurang makan ya, karena kita berpuasa tidak minum. Itu bisa menyebabkan mulut kita kering. Jadi kering. Karena mulut kering, kita kurang konsumsi minum, kurang konsumsi makan, itu akan menyebabkan juga banyaknya bakteri-bakteri yang menempel dalam mulut. Bakteri-bakteri itu bisa menyebabkan namanya bau mulut. Kalau di dalam bahasa medis giginya adalah halitosis. Ya. Kemudian untuk bau mulut sendiri itu biasanya terjadi juga karena plak yang terlalu banyak, karena kita tidak rajin untuk menyikat gigi mungkin, atau jadi plak ya betul. Karena plak semakin banyak bisa terjadi yang namanya karang gigi. Kalau sudah karang gigi menumpuk itu bisa menyebabkan yang namanya bau mulut tersebut. Nah, kemudian bisa juga karena kita kekurangan cairan ya di mulut, karena berpuasa tadi kita tidak minum di siang hari. Kemudian produksi air liur menurun, itu bisa juga mengakibatkan penyakit di gusi juga Kak. Ya, jadi di gusi bisa terjadi peradangan gusi ataupun yang namanya periodontitis. Periodontitis itu bisa menyebabkan gigi goyang juga ya Kak. Betul. Jadi kalau penyakit-penyakit gusi yang tidak segera diatasi, itu bisa menyebabkan gigi-gigi kita goyang dan bisa menyebabkan lepas-lepas dengan sendirinya Kak. Makanya kalaupun terjadi demikian harus langsung konsultasi ke dokter biar tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Biasanya tindakannya itu apa Kak untuk membersihkan karang gigi seperti itu? Ya bisa kita namanya scaling ya. Untuk pembersihan karang gigi itu namanya tindakannya adalah scaling. Kemudian bisa juga terjadi kerusakan gigi yang lebih lanjut. Karena kan kita kan saat berpuasa itu asam lebih banyak ya di mulut ya, karena kita tadi kurang cairan, kurang minum. Jadi di mulut itu akan lebih asam. Asam itu bisa mengakibatkan
lebih cepat terjadinya kerusakan gigi. Apalagi kalau puasa, saat berbuka puasa, kita lebih seringnya kita makan atau minum yang manis-manis. Nah, untuk minum yang manis-manis, malamnya kita mau tidur lupa sikat gigi. Nah, itu bisa menyebabkan gigi yang rusak, bisa berlubang, gitu, Kak. Banyak juga kebanyakan pasien itu menyikat giginya itu saat mandi saja Iya, ya. betul. Jadi nanti pas udah tidur, dia malah kelupaan nggak sikat gigi. Iya, Seharusnya kan betul. menyikat gigi itu setelah makan Iya, pagi dan untuk sebelum menyikat tidur gigi ya. untuk menyikat gigi yang baik itu setelah makan dan sebelum tidur. 2 kali sehari ya. Kemudian juga gigi bisa lebih sensitif, Kak, karena asam tadi kan terlalu asam itu membuat gigi kita lebih sensitif. Jadi ya jangan lupa lebih jaga kesehatan gigi dan mulutnya ya, kebersihannya ya. Ada juga biasanya karena kita, kering mulutnya, jadi timbul sariawan. Sariawan itu apa sih Kak Ria? Iya, jadi sariawan itu adalah luka atau borok yang terjadi di mukosa mulut. Biasanya ada di bibir, di dinding-dinding mulut, ataupun di lidah. Ada faktor yang memicu sariawan itu tidak Kak? Iya, biasanya sariawan itu, eee, kalau sariawan biasanya dia akan sembuh sendiri ya, sekitar 1 sampai 2 minggu. Tapi pasti akan terasa sakit. Nah, untuk mengurangi rasa sakitnya itu bisa kita menggunakan obat kumur, terus mengurangi makanan-makanan yang pedas atau asam. Itu untuk perawatan di Iya, rumah ya, iya perawatan khusus betul. ya. Sebelum ke dokter gigi takutnya udah nggak kuat nih Iya sariawan betul. gimana gigi pakai obat kumur Kalau ya. dalam 2 minggu sariawan itu tidak mereda atau tidak sembuh, itu bisa langsung ke dokter aja untuk tindakan yang lebih lanjut. Iya. Kalau untuk Eee, penyebab sariawannya sendiri bisa karena tadi ya, kalau kita sedang sikat gigi, misalnya kita kena terlalu kencang mungkin terlalu kencang ya, atau kesodok tersodok, sikat gigi, itu bisa. bisa ya. Heeh. Stres juga bisa, stres karena, Oh, untuk sariawan itu kan imun menurun. iya. Stres itu menurunkan imun, Stres jadi juga sangat berpengaruh berarti ya? betul, bisa Mhm, menyebabkan sariawan. mmm, Kemudian untuk penyakit tertentu juga bisa, iya, Kak, seperti radang usus atau penyakit autoimun, itu juga bisa menyebabkan sariawan. iya. Saya ingin bertanya juga, Kak, bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan Ramadan ini? Iya, untuk tips-tips Iya, ya, tipsnya itu tips-tips gimana untuk sih caranya? menjaga kebersihan mulut sebelum kita menghadapi Ramadan nih, menghadapi puasa selama Mhm, 30 hari ya. Yang mhm, pertama nih, diharapkan nih kalau ada waktu nih sebelum bulan Ramadan ini kita periksakan dulu nih gigi kita ke dokter gigi. mhm. Jadi bisa dibersihkan dulu karang giginya, kalau ada yang lubang-lubang bisa ditambal. Untuk diperiksakan ke dokter gigi itu minimal berapa kali sih dalam setahun atau berapa bulan sekali? Sebaiknya itu ke dokter gigi itu 6 bulan 6 sekali bulan ya, jadi sekali ya? bisa dibersihkan Ya. dan bisa dicek kalau ada yang lubang-lubang sebelum sakit ataupun bengkak bisa dilakukan tindakan, ya. Kemudian juga perhatikan konsumsi makannya, pola makannya. Jadi diperhatikan kita makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah, kurangi makan makanan yang terlalu manis juga. Boleh makan makanan manis, tapi seperti itu kita harus menjaga kebersihannya dengan jangan lupa sikat gigi. Sikat gigi secara teratur ya? Iya, hindari juga hal-hal yang bisa merusak mulut, merusak gigi dan mulut ya tentunya seperti merokok ataupun minum alkohol. Selain merusak gigi dan mulut, itu juga rusak badan kita kan Iya. alkohol, bisa merusak jantung, semua organ akan rusak dengan rokok dan alkohol. Ada kasus juga ya kalau Mhm. misalkan dianestesi kenapa nggak berhasil terus, Iya itu karena betul, meminum alkohol ya? iya bisa jadi Mhm. seperti itu. Juga jangan lupa kita harus menjaga hidrasi kita. Jadi Harus kita kan tetap puasa terhidrasi ya? iya, jadi saat berbuka puasa dan saat sahur jangan lupa minum air putih yang cukup.
Kak Ria, kalau untuk berkumur menggunakan obat kumur seperti Iya. itu efektif tidak sih untuk membasmi kuman? Kalau untuk obat kumur sendiri itu membantu ya, tapi yang paling penting itu adalah sikat gigi. Jadi boleh pakai ditambahkan obat kumur setelah sikat gigi, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Setelah sikat gigi boleh dibantu dengan obat kumur. Berarti yang Ya, paling penting itu yang sikat paling penting giginya ya, adalah bukan sikat obat gigi. kumurnya ya. Oh iya. Iya, betul. Kak Ria, saya mau tanya lagi, untuk menangani lubang gigi itu caranya seperti apa sih, Kak? Kalau untuk lubang gigi sendiri ya, teman-teman semua bisa lihat nih, misalnya kita, oh ada lubang gigi, kalau masih kecil langsung buru-buru dibawa ke dokter gigi. Bisa nanti langsung ditambal karena lubang gigi itu, kalaupun kecil tidak langsung ditangani, dia lama-lama akan membesar lubangnya. Lama-lama dia akan menimbulkan sakit karena lubangnya semakin besar. Bisa juga lama-lama kalau infeksi itu terus berlanjut bisa menyebabkan bengkak juga di pipi atau di gusi, iya. Jadi teman-teman kalau ada lubang gigi, ayo bisa langsung ke dokter gigi. Sebelum sakit ya, Kak, Iya, ya. kalau Biasanya bisa kalau udah sebelum ada lubang sakit. gigi dibiarin aja. Iya, Udah nunggu sakit betul. dulu nih ya, nunggu sakit dulu aja Iya, baru ke dokter betul. gigi. Sebelum sakit yuk dibenerin giginya biar nggak sampai sakit. Kak Ria, gigi itu kan sering sensitif ya. Ada beberapa sih, nggak sering. Ada beberapa orang yang merasa giginya itu sensitif. Iya. Apa saja sih penyebabnya? Kalau untuk gigi sensitif sendiri mungkin ada beberapa faktor ya. Seperti tadi kita kan sempat menjelaskan, biasanya itu kalau kita terlalu banyak makan makanan asam tuh bisa menyebabkan gigi sensitif. Bisa juga, kesalahan dalam menyikat gigi. Kesalahan dalam menyikat gigi, misalnya kita salah dalam arahnya, itu bisa menyebabkan gusi itu turun. Saat gusi turun itu gigi juga akan sensitif karena akarnya kan sedikit terbuka Iya, tuh, iya, jadi itu yang menyebabkan biasanya itu akan ngilu sekali. Nah, untuk penanganannya mungkin bisalah dicoba memakai pasta gigi yang khusus sensitif ya. sensitif, kan banyak nih di luaran sana dijual, bisa dicoba pakai itu dulu. Tapi kalau tidak bisa atau masih muncul keluhan terus-menerus, boleh langsung dibawa ke dokter gigi. Kak Ria, banyak nih yang menggunakan gigi palsu. Nah, bagaimana sih perawatannya untuk di rumah nih ya, perawatan di rumah untuk gigi palsu tersebut? Untuk gigi palsu sendiri nih, kan ada bermacam-macam tuh gigi palsu ya. Ada yang, permanen, istilahnya ada yang nempel dan ada juga yang lepasan. Untuk yang lepasan sendiri itu perawatannya cukup direndam aja, direndam di air putih. Jadi setiap malam sebelum tidur gigi palsunya dilepas, direndam di air. Tapi sebelumnya bisa juga dibersihkan, disikat aja pakai sikat gigi. Dan juga sekarang kan banyak nih produk-produk yang untuk membersihkan, gigi palsu, bisa memakai produk-produk itu, kemudian direndam, disimpan. Kalau untuk yang permanen itu, bisa perawatannya yaitu harus kontrol ke dokter gigi, mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan sekali harus tetap kontrol ke dokter gigi. Air putihnya itu harus menggunakan air hangat atau air biasa saja? Air biasa saja bisa, Air biasa saja iya, ya. Kesimpulan untuk acara Talk Sehat hari ini, jadi kita harus menjaga pola hidup dan pola makan kita sehari-hari ya, Healthizen. Dan jangan lupa untuk kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Di RSUD Ciawi ini kita mempunyai Ciawi Dental Center ya Kak, yang bisa disebut dengan CDC. Iya, Nah, betul. di antaranya ada dokter spesialis dan dokter gigi umum. Ya, kita punya 5 spesialis dari dan 5 2 dokter ya. dokter gigi ya. Iya. Iya. Ada dokter siapa aja nih Kak? Iya, jadi di CDC atau Ciawi Dental Center kita mempunyai 5 dokter spesialis dan 2 dokter gigi umum. Untuk spesialisnya sendiri kita punya dokter spesialis bedah mulut,
yaitu Dokter Gigi Edi Supriyanto, SPBM Mkes. Biasanya poli bedah mulut ini menangani kasus-kasus seperti pencabutan gigi, operasi-operasi gigi bungsu, ataupun kasus-kasus kecelakaan, fraktur, dan yang lainnya. Untuk harinya hari apa saja Kak Ria? Untuk harinya boleh di hari Senin dan Rabu. Nah, yang kedua, kita mempunyai spesialis konservasi gigi dengan Dokter Gigi Irma Rahmatina SPKG. Jadwalnya ada di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Di Poli Konservasi Gigi sendiri menangani kasus-kasus gigi yang membutuhkan perawatan saraf ataupun kasus-kasus untuk membuat estetik gigi. Jadi lebih cantik ya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai juga poli gigi spesialis gigi anak. Ada Dokter Gigi Devi Mariati SPKGA. Untuk jadwalnya sendiri ada di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, untuk healthizen yang ada di rumah, yang punya anak-anak nih, bisa dibawa ke dokter gigi spesialis pedodonsi, yaitu ke Dokter Gigi Devi ya. Ya, ada juga nih teman-teman yang pengen meratakan gigi nih, misalnya pengen lebih cantik lagi giginya, kita mempunyai dokter spesialis ortodonti, yaitu Dokter Gigi Cita Prima SP Ort. Jadwalnya ada di hari Rabu dan Kamis. Silahkan nih teman-teman yang pengen mempercantik giginya bisa pasang-pasang ortonya di RSUD Ciawi. Lanjut juga ada spesialis prostodonti untuk kakek neneknya yang pengen tampil lebih muda. Untuk pemasangan gigi palsu boleh ke Dokter Gigi Fajar SP Pros, dan juga boleh kita datang ke dokter gigi umum. Kita ada 2, Dokter Gigi Marisa dan Dokter Gigi Erli. Selain tim dokter, spesialis dan dokter gigi umum, kita juga memiliki tim terapis gigi dan mulut. Di antaranya narasumber kita sendiri, yaitu saya, Kak Ria Parmawati, dipanggilnya sih Teh Ria atau Kak Ria. Nama panjangnya Tri Ria Parmawati. Ada juga Kak Gani. Gani itu Gani Nongvi Henda, bisa dipanggil Kak Gani. Ada juga Teh Rizka, Rizka Junior Panggabean. Dan saya sendiri Hasna Fauzia. Terima kasih Healthizen Talk Sehat RSUD Ciawi sudah menonton acara kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan acara hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa Healthizen di rumah untuk follow sosial media RSUD Ciawi Official dan PKRS RSUD Ciawi untuk mendapatkan tips dan edukasi kesehatan terkini. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.